di kedorong ke belakang ke depan. Jadi di hari ini kita akan masuk materi hukum Newton yang submaterinya itu kita akan membahas yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua hukum Newton, macam-macam hukum Newton, dan yang keempat ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini itu yang pertama untuk menjelaskan pengertian hukum Newton 1 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua untuk menjelaskan pengertian hukum Newton 2 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga untuk menjelaskan pengertian hukum Newton 3 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum masuk apa itu hukum Newton 1, 2, dan 3, Ibu akan menayangkan sebuah video. Dari sini kalian coba amati video yang Ibu tayangkan. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum 1 Newton, kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan gerak atau diamnya atau disebut dengan inersia. Beri tepuk tangan untuk Lydia. Saya Bu. Yang Kandani. Selain ada kaitannya dengan hukum Newton 1 atau hukum Newton, ada juga kaitannya dengan hukum 2 Newton Bu, yaitu percepatan gerak sebuah benda yang berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya Bu. Beri aplaus untuk Pak Tani. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Gabriela. Selain dari hukum Newton 1 dan 2, di sini di video tadi juga terdapat hukum Newton ketiga Bu, yang juga dikenal sebagai hukum aksi dan reaksi. Yang misalnya tadi ada di video seperti mendorong sebuah batu yang dimana reaksi yang sama besarnya tetapi berlawanan arah sehingga merasa dorongan ke belakang. Beri aplaus untuk Gabriela. Jadi macam-macam hukum Newton itu ada 3, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, jadi yang kalian sebutkan ini semua tadi sudah benar. Dan di sini hukum 1 Newton adalah bunyinya, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Atau secara matematisnya ditulis dengan sigma F sama dengan 0 untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, contoh penerapannya itu yang seperti Ibu sudah bilang tadi di awal, itu fenomena contohnya kita berada dalam sebuah mobil yang semula diam, terus mobilnya itu tiba-tiba bergerak. Itu penerapan dari hukum 1 Newton. Nah, untuk hukum kedua Newton itu adalah bunyinya percepatan atau A yang dihasilkan oleh resultan gaya atau sigma F yang bekerja pada suatu benda itu sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut, berbanding terbalik dengan massa benda atau M. Dan secara matematis ditulis A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Nah, penerapannya itu contohnya ketika kita
gerobak. Yang pada gambar pertama gerobaknya itu tidak ada isinya, yang kedua diisi dengan batu bata. Itu contoh penerapan hukum kedua Newton. Nah, hukum ketiga Newton itu bunyinya setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis ditulis F aksis sama dengan minus F reaksi. Oke, baik. Di sini Ibu akan untuk memperdalam materi kita di hari ini, Ibu akan membagikan dalam dua kelompok. Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Dari sini kalian akan nanti mengerjakan sebuah percobaan dari aplikasi PET. Ibu izinkan kalian semua untuk membuka HP. Berhubung kalian cuma 4 orang, jadi 2 orang aja. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, baik, coba dibuka LKPD-nya di halaman 11 dari halaman 10. Maaf. Di sini ada alat dan bahannya itu kalian membuka aplikasi PET dari HP, buka PET Interest. Kalian ikuti aja prosedur yang sudah Ibu buat di LKPD-nya. Ibu kasih waktu 20 menit. Sudah siap semua kan? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok 1 silakan dibacakan tabel pengamatan 1 dan 2-nya. Baik, Bu. Berdiri, Bu. Adapun tabel pengamatan yang kami dapatkan dari hasil percobaan PET Interactive Simulation-nya, tabel kegiatan pertama itu hukum Newton, gaya yang dikenakan 50 Newton, masa bendanya 200 kg, dan percepatan yang didapatkan adalah 0,25 meter per sekon kuadrat. Yang kedua ada 100 Newton dengan masa bendanya 200 kg juga, percepatan yang didapatkan 0,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya gaya yang dikenakan dengan jumlah 150 Newton, masa bendanya 200 kg, dan percepatan yang didapatnya adalah 0,75 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya 200 Newton dengan masa benda 200 kg juga, percepatan yang didapat adalah 1 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya dengan 250 Newton, masa benda 200 kg, dan percepatan yang didapatnya adalah 1,25 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lakukan kegiatan keduanya di mana masa benda yang pertama itu 50 kg dengan gaya yang dikenakan itu 100 Newton, maka percepatan yang didapat itu 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian benda yang kedua 100 kg dengan gaya yang dikenakan 100 Newton juga dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian benda yang ketiga itu dengan masa 150 kg, gaya yang dikenakannya 100 Newton dan percepatan yang didapat itu 0,67 meter per sekon kuadrat. Kemudian benda yang keempat itu 200 kg dengan gaya yang dikenakan 100 Newton. Kemudian percepatan yang didapat itu 0,5 meter per sekon kuadrat. Dan benda yang kelima itu 250 kg dengan gayanya 100 Newton dan percepatan yang didapat itu 0,4 meter per sekon kuadrat. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik. Nah, jadi setelah melakukan percobaan tadi yang dengan menggunakan PET simulation, adakah yang bisa? Oke, baik. Tadi kan kelompok 1 sudah membacakan hasil tabel pengamatannya. Untuk kelompok 2 coba dibacakan kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Dari kesimpulan yang sudah kami dapat itu yang dimana cenderung ke hukum Newton kedua, Bu, yang dimana semakin besar gayanya maka percepatannya semakin cepat, begitu juga sebaliknya, semakin besar masanya maka percepatannya semakin lambat. Baik, berilah aplaus untuk kelompok 2.
kepercayaan kita masing-masing. Amin.